Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu Inflasi Targeting Framework. Pendahuluan, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sejak tahun 2000, Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi yang ingin dicapai melalui kebijakan moneter. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempresentasikan sejumlah prakondisi bagi kesuksesan penerapan ITF secara penuh ke depan. Sementara itu, praktik kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang primer di bawah program IMF dijalankan. Berbagai penelitian dilakukan untuk membangun kerangka kerja kebijakan moneter yang baru dan konsisten. Kedua, kerangka kerja kelembagaan. Penerapan kebijakan moneter berdasarkan ITF memerlukan pengaturan kelembagaan yang melandasinya baik yang menyangkut pengaturan dalam Undang-Undang Bank Sentral, rumusan sasaran inflasi, maupun akuntabilitas dan transparansi. Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kejelasan tujuan bank sentral, independensi kebijakan moneter, serta larangan pembiayaan dan sentral terhadap defisit fiskal pemerintah. Yang kedua, perumusan sasaran inflasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memberikan keleluasan kepada pemerintah dan Bank Indonesia dalam merancang rumusan sasaran inflasi sebagai tujuan akhir kebijakan moneter, khususnya yang menyangkut indeks harga yang digunakan sebagai sasaran target dan tanggung jawab dan jangka waktu. Selanjutnya, materi kami yang dibacakan oleh teman saya, yaitu Bambang Firgiawan Listianto. Terima kasih atas muat akbarnya. Saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia pada periode sebelum krisis keuangan Asia 1997 sampai atau 1998 dan selama dalam program IMF lebih banyak mendasarkan pada bekerjanya saluran uang. Selanjutnya, evaluasi penerapan ITF sejak 1 Juli 2005. Perekonomian Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak semakin ringan. Hal ini terkait dengan badai krisis keuangan yang kembali menghantam perekonomian global dan domestik pada saat penerapan ITF di Indonesia baru berjalan memasuki tahun kelima. Ya, itu saja materi dari kami sebagai catatan penutupnya. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, dalam situasi ekonomi yang juga belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat krisis keuangan global sejak 2008-2009, tantangan kebijakan moneter dengan strategi ITF di Indonesia tidak ringan. Berbagai tantangan muncul berupa permasalahan yang berakar dari dinamika lingkungan strategis dalam lingkup global maupun nasional. Demikian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.